Saya Samsudin Alimsyah, mari kita bicarakan demokrasi. Ya, makasih. Saya kira ini pertanyaan yang cukup menarik gitu ya. Meskipun saya tidak memposisikan bahwa ini adalah pertanyaan yang biasa saja. Ini adalah pertanyaan yang menantang, yang sekaligus menggugah sebenarnya pada posisinya, yaitu mencoba mengecek apa sih pandangan kita semua, apa sih pandangan saya gitu ya, terhadap institusi yang bernama Dewan Pengawas KPK. Dalam konteks yang lebih ekstrim adalah bagaimana sikap kita terhadap institusi Dewan Pengawas KPK yang belakangan ini justru di KPK sendiri banyak menimbulkan kegaduhan gitu ya. Seharusnya seperti apa posisi Dewan Pengawas KPK menyikapi persoalan tersebut. Dalam konteks itu saya mencoba memandang pertanyaan dari netizen ini. Sobat sekalian, sebenarnya kalau kita kemudian mencoba mengecek perjalanan Dewan Pengawas KPK yang terbentuk berdasarkan konstitusi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 gitu ya, hasil revisi Undang-Undang KPK, memang kemudian semakin memperlihatkan bahwa institusi ini yang sejak awal memang sejarahnya itu menimbulkan perdebatan. Bahkan kalau saya mengibaratkan, institusi ini kan sebenarnya lahir dalam situasi yang tidak diinginkan gitu ya. Saya tidak menyebutkan bahwa ini adalah anak haram gitu ya ibaratnya, tapi ini adalah institusi yang sebenarnya tidak diharapkan lahir. Tapi ada faktor lain yang kemudian memaksa dia harus lahir gitu ya. Ya kita lihat, karena perdebatan ketika pembahasan revisi Undang-Undang KPK itu kan kita lihat dari awal tarik menarik, bahkan berkali-kali kemudian ditunda. Pada saat zaman dulu tiba-tiba kali ini seolah senyap dan kemudian lahirlah pasal ini gitu ya. Tapi terlepas itu kita tidak akan membahas lagi, karena apapun perdebatannya bahwa institusi yang namanya Dewan Pengawas KPK ini kan sebenarnya dia sudah ada dan sudah bekerja gitu ya. Ibaratnya ini adalah nasi sudah jadi bubur. Apalagi kalau buburnya sudah basi, itu artinya kita memang sudah tidak bisa memanfaatkan. Teman-teman sekalian, saya ingin mencoba kembali di persoalan-persoalan bahwa bagaimana menyikapi sebenarnya, bagaimana melihat terhadap kinerja Dewan Pengawas KPK gitu ya. Yang saya mengistilahkan bahwa Dewan Pengawas KPK ini kan sebenarnya adalah institusi yang memiliki kewenangan begitu kuat, kewenangan yang begitu besar, tapi nyalinya sangat kecil gitu ya, untuk tidak menyatakan bahwa institusi Dewan Pengawas ini sebenarnya adalah hanya pemborosan belaka, atau setidak-tidaknya, semoga saya keliru gitu ya, ini tidak lebih dari tempat parkiran saja. Karena kita tahu bahwa sejak dibentuk Dewan Pengawas KPK ini ternyata juga tidak memberikan harapan yang begitu bisa menggembirakan oleh publik. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa memang sejak awal sebenarnya adalah tidak diinginkan lembaga ini oleh publik. Kita melihat bahwa selain pemborosan anggaran, justru lembaga ini dikhawatirkan adalah menghambat pemberantasan korupsi, atau bahkan menjadi justifikasi terhadap kerja-kerja komisioner KPK. Itu yang kita lihat pada posisi ini. Nah, apa yang kita lihat ternyata pada faktanya setelah bekerja atau setelah dibentuk sekarang ini, karena tidak bisa kita melepaskan antara institusi komisioner KPK dengan Dewan Pengawas KPK. Dan kita tahu bahwa sejak periode sekarang ini adalah sejarah yang paling buruk terhadap kinerja KPK periode sekarang ini. Karena sejak awal begitu, bahkan jauh sebelum mereka dilantik, sudah banyak muncul kekhawatiran publik. Tingkat kepercayaan tiba-tiba menjadi resah, dan publik berharap cemas. Jangan-jangan KPK yang dulu begitu menjadi harapan besar dalam pemberantasan korupsi itu kemudian justru menjadi momok yang menakutkan, karena jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi justifikasi untuk para koruptor bisa bergerak begitu lebih bebas. Mudah-mudahan kita keliru pada konteks itu gitu ya. Karena bagaimanapun juga, dan sesuai namanya adalah lembaga pemberantasan korupsi. Hanya saja memang kemudian
Seperti yang disebutkan tadi bahwa Dewan Pengawas KPK ini adalah institusi yang besar tapi dengan nyali yang kecil. Atau bahkan kita akan menyebut bahwa institusi yang tak bernyali gitu ya. Tentu ini bukan persoalan omongan kosong saja gitu. Kita bisa mencoba menceritakan bukti-bukti apa yang terjadi sebenarnya sekarang ini. Karena kita tahu misalnya ada banyak peristiwa yang terjadi di institusi sejak bekerja periode sekarang ini gitu ya. Ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di KPK lalu kemudian seolah-olah tidak ada kekuatan yang bisa diperlihatkan oleh Dewan Pengawas KPK. Bagaimana kemudian ketika terjadi ada kebocoran untuk proses penggeledahan oleh KPK yang dilakukan. Dan semua itu bisa hilang percuma begitu saja, isu itu seolah-olah tidak ada untuk upaya melakukan perbaikan gitu ya. Bagaimana kemudian kehilangan barang bukti, itu adalah peristiwa yang baru terjadi. Ada pencurian di dalam KPK gitu ya. Ini hanyalah terjadi di periode sekarang ini. Lalu kemudian yang paling fatal adalah ketika terjadi justru penyidik KPK disuap. Dan yang lebih fatal lagi adalah karena justru salah seorang pimpinan komisioner KPK yang kita harap menjadi singa terhadap pemberantasan korupsi, justru mereka melakukan komunikasi terhadap calon koruptor. Dan itu adalah diproses sekarang ini ya, bahkan sudah keluar putusannya. Ini adalah salah satu indikator-indikator yang kita lihat bahwa banyak terjadi. Betul sebenarnya adalah Dewan Pengawas KPK bekerja. Bahkan khusus yang berkaitan dengan keterlibatan salah seorang pimpinan KPK, yaitu wakil ketua ya. Pada saat itu adalah Bu Lili gitu ya. Jadi Lili ini adalah hanya satu-satu perempuan di KPK gitu ya, yang terpilih kembali. Yang terpilih kemarin gitu ya, Lili Pantuli Siregar gitu ya. Ternyata apa yang terjadi? Lili ini kan ternyata berdasarkan laporan. Jadi Lili ini adalah wakil ketua atau pimpinan KPK gitu ya. Dia adalah komisioner yang ternyata diduga pada saat itu membangun komunikasi terhadap orang yang berperkara di KPK atau orang yang bermasalah, yaitu adalah mantan wali kota atau wali kota nonaktif Tanjung Balai yang diduga melakukan perbuatan korupsi termasuk jual beli jabatan. Lili Pantuli adalah menggunakan kekuasaannya, menggunakan kewenangannya, menggunakan posisinya sebagai KPK untuk kemudian diduga melakukan tekanan terhadap wali kota Tanjung Balai berkaitan dengan posisi keluarganya. Jadi kepentingan pribadi, kepentingan keluarganya gitu ya, untuk dalam posisi jabatan di sana. Ingat, ketahuilah bahwa seorang pimpinan KPK tidak boleh sama sekali sebenarnya, sangat ketat yang namanya SOP untuk membangun komunikasi kepada siapapun juga, apalagi dalam seseorang yang berkaitan dengan dalam posisi yang bermasalah atau dalam posisi sedang ada kasus ditangani oleh KPK. Hal itulah kemudian maka Lili Pantuli ini kemudian dilaporkan oleh pegawai KPK, yaitu adalah Novel Baswedan CS, yang hari ini dinyatakan dipecat oleh pimpinan KPK. Walau karena memang menurut Pak Laude ini adalah Novel Baswedan CS sebenarnya adalah yang 57 orang inilah para suhu pendekar pemberantasan korupsi di KPK. Mereka betul-betul menjaga marwah KPK. Sehingga ketika ada komisioner yang salah arah, mereka pun melaporkan ke Dewan Pengawas. Tapi apa yang terjadi? Mereka kemudian dinyatakan tidak lulus TWK. Kita tidak akan membahas lagi berkaitan dengan TWK. Kita sudah bahas di 2 kali di channel ini gitu ya. Nanti kita akan ulas lagi pada berkaitan pemecatannya gitu. Tapi kita sekali lagi kembali ke persoalan adalah bagaimana menyikapi soal kinerja Dewan Pengawas KPK. Karena Dewan Pengawas ini sekali lagi seperti yang disebutkan tadi adalah dalam konteks untuk menjaga marwah pimpinan KPK. Saya tentu tidak meragukan sebenarnya dalam konteks kapasiti pengetahuan gitu ya, para anggota atau para aktor-aktor, para orang-orang yang semua adalah yang dulu di lembaga Dewan Pengawas KPK. Mereka adalah orang yang mumpuni dalam sisi kapasitas. Hanya saja kemudian kalau kita tarik masuk pada kinerja, ini adalah pertanyaan tanda besar yang saya menyatakan bahwa tidak punya nyali. Karena apa yang terjadi, kita lihat. Tentu kita semua membayangkan bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas terhadap Lili Pantuli. Bagaimana kemudian mereka bisa membuktikan bahwa betul yang dituduhkan kepada yang bersangkutan adalah dinyatakan secara sah, cukup meyakinkan gitu ya, terbukti pernah membangun komunikasi terhadap Syahrial, mantan wali kota nonaktif di Tanjung Balai gitu ya,
yang sedang bermasalah atau sekarang ini sedang ditangani oleh KPK. Jadi Sahrian ini kan adalah wali kota Tanjung Balai yang aktif yang diduga melakukan perbuatan korupsi termasuk jual beli, dan banyak aktor-aktor yang kemudian diseret dalam kasus ini. Salah satunya adalah termasuk Aziz Samsudin gitu ya. Dan ternyata selain itu juga adalah yang paling fatal, karena penyidiknya di situ adalah salah satu penyidik Stefanus itu disuap, terlibat dalam kasus suap untuk bagaimana meredam atau supaya kasusnya tidak diangkat oleh KPK. Dan jauh lebih fatal lagi karena ternyata juga pernah berhubungan dengan salah seorang pimpinan KPK, yang seharusnya adalah pimpinan KPK ini adalah menjaga marwah dan mereka betul-betul menjaga integritas untuk kemudian tidak membangun komunikasi dengan orang yang bermasalah. Kita tentu kemudian sangat percaya bahwa proses kemampuan para Dewan Pengawas itu bisa membuktikan, bisa melakukan proses yang sangat kuat gitu ya untuk kemudian memeriksa kasus ini. Dan ternyata betul, berdasarkan hasil pemeriksaan, selama proses pemeriksaan lalu kemudian Dewan Pengawas berhasil menyimpulkan bahwa yang bersangkutan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat gitu ya, untuk kemudian karena melakukan komunikasi terhadap yang bermasalah hukum. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sekali lagi bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Dewan Pengawas menyatakan bahwa menyimpulkan Lili Pantauli adalah terbukti melakukan pelanggaran berat gitu ya. Terbukti. Sayang sekali karena kalau kita baca, kita sempat gagah menyatakan bahwa ternyata bekerja dengan baik, tapi ketika masuk mengecek apa jenis hukuman yang diberikan, yang diputuskan oleh Dewan Pengawas ini, inilah yang membuat kita kemudian menimbulkan tanda tanya besar, ada apa yang terjadi sebenarnya terhadap Dewan Pengawas kita. Karena ada hal yang menurut saya agak aneh dan keliru dalam memberikan putusan sanksi gitu ya. Karena kita lihat ketika menyatakan terbukti pelanggaran berat, dan sanksi yang diberikan adalah hanya memberikan potongan gitu ya, potongan gaji 40% selama 12 bulan gitu ya. 40%, dan itu adalah yang dipotong gaji pokok. Ingat teman-teman sekalian, di channel ini kita pernah bahas berkaitan berapa sih jumlah gaji pimpinan KPK. Jumlah gaji pimpinan KPK itu adalah 100 untuk khusus wakil gitu ya. Pada posisi wakil seperti Pantauli gitu ya. Lili Pantauli itu mendapatkan gaji setiap bulannya 112 juta. Kira-kira sekitar itu ya. Kurang lebih 112 juta per bulan. Karena mereka akan mendapatkan sejumlah jenis tunjangan. Sekali lagi, yang dipotong ini adalah gaji pokok gitu ya. 40%. Gaji pokoknya berapa? Itu hanya 5 juta. Dari 5 juta dikali 40% itu artinya hanya 2 jutaan yang dipotong per bulan. Dari segi angka saja sangat memiriskan, karena ada total 112 juta gitu ya. 112 juta itu kemudian per bulannya karena ada tunjangan perumahan sampai 27 juta. Lalu kemudian ada transportasi juga 20 juta gitu ya. Kalau kita lihat macam-macam di situ. Tapi bukan pada konteks nilai saja yang kita persoalkan sebenarnya. Teman-teman sekalian, kita coba geledah lebih jauh. Apa yang terjadi sebenarnya? Ingat, pelanggaran berat yang dilakukan adalah seorang pimpinan komisioner membangun hubungan komunikasi kepada orang yang bermasalah hukum. Dan apa yang dilakukan, apa yang dibahas dalam komunikasi itu ternyata adalah mencoba sesuai dengan laporan yang diajukan oleh Novel Baswedan CS gitu ya, menyatakan bahwa yang bersangkutan diduga itu untuk kemudian melakukan negosiasi, melakukan lobby, bahkan kasarnya laporan mereka adalah melakukan penggunaan penyalahgunaan wewenang, itu melakukan tekanan terhadap wali kota pada saat itu berkaitan dengan posisi keluarganya yang ada di PDAM. Ini soal adalah jual beli jabatan. Ingat, jual beli jabatan bukan soal cash, tapi termasuk dalam mempengaruhi berdasarkan kekuasaan gitu ya. Dan sehingga pada konteks itu maka sebenarnya adalah saya betul-betul tidak memahami hukuman yang diberikan gitu ya. Bukan karena soal hanya potongan 2 jutaan lebih. Ini bukan soal ini. Ini adalah soal pelanggaran. Ingat, komisioner kita digaji ratusan juta, publik tidak pernah mempersoalkan. Karena kita mengetahui bahwa yang bersangkutan harus betul-betul bisa menjaga marwah dan bekerja secara independen, secara mandiri untuk kemudian melakukan pemberantasan korupsi. Bukan sebaliknya gitu ya. Sehingga yang dilakukan adalah pelanggaran berat, maka seharusnya yang dilakukan putusannya adalah memberhentikan
bukan potongan gaji. Karena potongan gaji itu adalah bukan berarti yang bersangkutan tidak bisa melakukan yang gaji yang berat. Yang menarik adalah karena hukumannya di situ disebutkan bahwa karena yang bersangkutan belum pernah dihukum. Tapi juga yang lain di situ dinyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menyesal atas perbuatannya. Itu artinya apa? Mereka melakukan secara sadar atas perbuatan itu, dan secara nyata komunikasi yang dilakukan adalah bentuk pelanggaran, dan itu adalah bentuk pengkhianatan atas sumpah jabatan. Ingat, seorang pimpinan KPK adalah itu sebelum bekerja mereka dilantik, dan proses pelantikan itu adalah ada sumpah jabatan di sana. Bagaimana mereka menjamin bahwa dia akan bekerja secara profesional. Ketika seseorang melanggar sumpah jabatan, maka dalam konteks itu yang bersangkutan sebenarnya adalah juga mengkhianati rakyatnya. Setidak-tidaknya adalah yang bersangkutan itu adalah melakukan pengkhianatan atas semangat pemberantasan korupsi. Maka dalam konteks itu pertanyaan besar saya adalah, ada apa dengan Dewan Pengawas? Apakah Dewan Pengawas ini adalah sekedar menjustifikasi saja, atau memang betul-betul ingin menjaga marwah KPK? Tapi sekali lagi saya ingin mengembalikan bahwa sejak awal memang sebenarnya adalah Dewan Pengawas kita tidak meragukan, karena tidak lebih adalah sekedar pemborosan saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi, dan faktanya hari ini adalah Dewan Pengawas belum bisa mengembalikan marwah KPK. Sebaliknya adalah kepercayaan publik terhadap KPK sampai hari ini justru semakin kuat, bukan untuk memberikan peningkatan kepercayaan, tapi sebaliknya adalah semakin kuat desakan lebih baik dibubarkan saja. Dan ketika kinerja KPK semakin buruk, itu artinya ada kontribusi baik langsung maupun tidak langsung oleh Dewan Pengawas KPK.